Hai semuanya, hari ini kita akan melakukan percobaan enzim katalase, yaitu enzim yang berperan memecah H2O2 menjadi H2O plus oksigen. Adapun tujuan dari percobaan hari ini yang pertama, kita ingin membuktikan benar nggak sih enzim katalase itu berperan memecah H2O2 menjadi H2O plus oksigen. Yang kedua, juga ingin melihat di mana saja sih terdapat enzim katalase. Nah, sekarang mari kita lihat apa aja sih alat dan bahan yang kita gunakan hari ini. Yang pertama, kita akan lihat bahannya dulu. Nah, sebagai sumber enzim katalasenya, kita di sini sudah menyediakan ada 4 bahan. Yang pertama ada bahan A, kemudian ada bahan B, yang ketiga ada bahan C, dan yang keempat ada bahan D. Nah, selain sumber katalase, kita juga menyediakan substrat, yaitu si hidrogen peroksida zat yang akan dipecahkan oleh enzim si katalase itu sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat alat yang kita pakai. Nah, untuk alatnya kita akan menyediakan tabung reaksi sebanyak jumlah dari bahannya. Selain itu kita juga akan menyediakan tabung reaksi untuk tempat si substratnya atau si H2O2-nya. Nah, selain itu kita juga tentunya butuh rak tabung untuk letak dari si tabung reaksi. Nah, di sini juga kita menyediakan pembakar Bunsen, pemantiknya, lidi. Nah, selain itu jangan lupa sediakan pipet tetes untuk semua bahan dan juga untuk si substratnya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mensimulasikan bagaimana sih cara menguji bahan-bahan yang ada di depan untuk mengetahui ada tidaknya enzim katalase di dalam. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita akan mengisi setiap tabung reaksi dengan semua bahan yang tersedia. Seperti ini, kita masukkan bahannya lebih kurang setinggi 1 cm. Ini untuk bahan A, bahan B, bahan C, dan sampai bahan D. Jika nanti disediakan ada lebih dari 4 bahan, maka kita juga akan mengisi tabung reaksi sejumlah bahan yang dibutuhkan. Selain itu, karena kita di sini tadi menyediakan ada 4 bahan, maka kita juga menyediakan 4 tabung yang berisi H2O2 sejumlah lebih kurang 1 cm. Jadi sebanding dengan jumlah bahan atau sumber katalase yang akan kita uji. Nah, jika semuanya sudah siap, bahan-bahan yang akan kita uji sudah siap, jangan lupa kita harus menyediakan tabel hasil pengamatan karena kita nanti akan mencatatkan setiap hasil yang kita peroleh dari hasil percobaannya. Selain itu, kita harus menentukan dulu indikator keberhasilan atau indikator ada tidaknya reaksi. Dalam percobaan ini ada 2 indikator yang akan kita lihat. Yang pertama yaitu gelembung dan nyala api. Kenapa sih ada gelembung dan nyala api? Kita kembali lagi melihat apa itu enzim katalase, yaitu enzim yang memecah H2O2 menjadi H2O plus oksigen. Jadi gelembung yang kita lihat itu adalah oksigen yang terbentuk jika memang nanti ada reaksinya. Nah, dan juga kita ingin memastikan betul nggak sih gelembung yang dihasilkan adalah oksigen. Nah, sebab itu di sini kita butuh yang namanya lidi. Nanti kita akan membakar lidi untuk menghasilkan bara api. Kita bakar sampai dia membentuk bara api. Nah, setelah terbentuk bara api, saat kita nanti mencampurkan bahan dan juga si H2O2, kita akan menguji apakah gelembung yang terbentuk itu adalah oksigen. Nah, saat kita memasukkan bara apinya, kita harus tentukan dulu nih dari awal ukurannya. Jika bara apinya dari awal tetap, bahkan misalnya jadi redup sampai mati, maka kita dapat menyimpulkan tidak ada reaksi atau tidak ada oksigen yang terbentuk. Tapi jika nanti dia semakin terang, contohnya saya bisa tiup. Nah, itu artinya semakin terang maka ada indikator ada reaksi yang terbentuk atau oksigen yang terbentuk, dan kita akan menentukan itu adalah plus 1. Jika nanti bara apinya dari posisi yang seperti ini, kemudian dia jadi
sangat terang contohnya, maka kita akan mengkategorikan ini reaksi yang terbentuk adalah +2. Yang terakhir, jika misalnya nanti dari posisi bara api kemudian setelah kita uji muncul lidah api seperti ini, maka kita kategorikan reaksi yang terbentuk adalah +3. Nah, sekarang kita harus menentukan ukuran gelembung yang terbentuk. Ketika saat mereaksikan dengan H2O2, jika gelembung yang terbentuk sampai ke atau memenuhi 1 tabung, maka kita akan menuliskan +4. Jika dia 3/4 tabung, kira-kira di sini, maka kita akan menuliskan +3. Jika gelembung yang terbentuk setengah tabung, kita akan menuliskan +2. Jika dia 1/4, berarti kita akan menuliskan +1. Jika tidak sampai 1/4 tabung atau bahkan tidak ada, maka kita kategorikan 0 atau tidak ada reaksi. Nah, sekarang kita akan menguji setiap bahan satu-satu. Kita mulai dari bahan A dulu. Nah, sebelum kita mereaksikan, jangan lupa kita nyalakan dulu pembakar bunsennya. Kemudian jangan lupa untuk tabel pengamatan sudah disiapkan dengan alat tulis. Nah, sekarang kita akan mereaksikan, ini adalah H2O2, ini adalah bahan A. Kita akan mereaksikan, kita campurkan, lalu jangan lupa untuk menutup mulut tabung. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sekarang kita observasi, ada nggak gelembung yang terbentuk. Nah, dari yang pertama ini, dari pencampuran bahan A dengan H2O2, kita bisa melihat tidak ada gelembung yang terbentuk. Maka kita akan menuliskan di tabel pengamatan gelembungnya adalah 0 atau minus. Kemudian sekarang kita mau pastikan ada nggak oksigen yang terbentuk. Kita akan memastikannya dengan cara kita nyalakan dulu si lidinya sampai terbentuk bara api. Setelah ada bara api, maka tangannya kita buka. Sekarang kita akan memasukkan lidi ke area bahan yang dicampur. Nah, secara perlahan-lahan, jangan sampai mengenai bahannya, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa melihat bara apinya menjadi mati. Itu artinya tidak ada oksigen yang terbentuk, atau bisa dikatakan tidak ada reaksi, atau bisa kita katakan di bahan A tidak ada enzim katalase. Jangan lupa untuk menuliskan di hasil pengamatan nyala apinya adalah 0 atau negatif atau tidak bereaksi. Nah, sekarang kita akan uji bahan yang kedua, yaitu bahan B. Kita lakukan hal yang sama, kita campurkan dengan H2O2 sebagai substratnya. Nah, lalu jangan lupa untuk menutup mulut tabung reaksi. Sekarang kita akan melihat pergerakan gelembung yang terbentuk. Ini gelembungnya sudah semakin naik. Nah, kita bisa melihat gelembung semakin naik. Nah, karena gelembungnya sampai mencapai 1 tabung, maka kita bisa menuliskan +4. Nah, jika ada kejadian, ada dorongan gas dari dalam, jangan panik. Kalian bisa membuka sedikit jarinya yang menutup, lalu ditutup kembali. Nah, sekarang setelah kita menuliskan jumlah dari gelembung yang terbentuk, kita akan menguji benar nggak sih gelembung ini adalah oksigen. Maka kita akan melakukan prosedur yang sama seperti pada bahan A. Kita akan menyalakan lidinya sampai terbentuk bara api. Kalau sudah bara apinya terbentuk, maka kita akan memasukkan ke dalam tabung reaksi. Jika ada gelembung yang menghalangi, kalian bisa membersihkan dulu tabungnya, kemudian menyalakan si bara apinya. Lalu kita uji kembali. Nah, di sini kita bisa melihat ada lidah api yang terbentuk. Sekali lagi, saya akan mendorong. Nah, ini ada lidah api yang terbentuk. Itu artinya ada reaksi, reaksinya positif.
positifnya adalah positif 3 karena sampai terbentuk lidah api. Nah, itu artinya di bahan B terdapat enzim katalase. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk bahan C. Dengan cara yang sama, kita akan campurkan dengan H2O2. Jangan lupa untuk ditutup. Setelah itu kita akan mengamati ada nggak gelembungnya. Nah, di sini tidak terbentuk gelembung ya. Jadi kita akan menuliskan di tabel pengamatan kita gelembungnya 0 atau minus. Nah, sekarang kita akan pastikan dengan uji bara api. Kita bakar dulu lidinya sampai terbentuk bara. Kalau sudah, nah sekarang kita akan memasukkan ke dalam tabung secara perlahan. Kita akan lihat apakah bara apinya semakin terang atau malah redup. Nah, di sini kita bisa mengamati bara apinya malah redup dan mati. Itu artinya tidak ada reaksi yang terjadi, atau kita bisa tuliskan di sini 0 atau negatif, atau bisa kita pastikan di bahan C tidak terdapat enzim katalase. Nah, sekarang kita akan uji bahan yang terakhir, yaitu bahan D. Nah, ini juga sama, kita campurkan dengan H2O2. Nah, sekarang kita amati apakah ada gelembung yang terbentuk. Nah, di sini kita lihat gelembungnya sudah terbentuk dan terus naik, sudah hampir mencapai 1 tabung. Nah, kalau sudah masih ada pergerakan, kita bisa tunggu beberapa saat. Sekarang kita akan menguji gelembung ini dengan bara api, tapi sebelumnya jangan lupa untuk mencatatkan. Ini dari jumlah gelembung plus 4 atau hampir 1 tabung. Nah, sekarang kita akan uji dengan bara api, apakah gelembung ini benar atau tidak adalah oksigen. Kita masukkan ke mulut tabung. Ini kita bisa lihat semakin terang. Nah, kalau ragu, kalian bisa menguji kembali. Kita arahkan ke arah si gelembung yang terbentuk. Nah, kita bisa melihat ada letupan. Mungkin karena gelembungnya terlalu padat, gak usah panik, kalian bisa melakukan pengujian kembali, tapi jangan lupa untuk tangannya tetap menutup mulut tabung. Fungsinya adalah oksigen yang ada di dalam tabung benar-benar dari hasil reaksi, bukan dari oksigen dari luar. Sekarang mari kita uji kembali. Melihat tadi ada percikan api ya, itu menunjukkan adanya reaksi yang terbentuk, yaitu plus 2, gak sampai terbentuk lidah api. Baik, demikian hasil uji coba dari percobaan enzim katalase. Jadi hari ini kita bisa menyimpulkan dari 4 bahan yang kita uji, ada 2 bahan yang menunjukkan reaksi positif, yaitu bahan B dan juga bahan D. Dan untuk reaksi yang paling tinggi reaksinya adalah di bahan B, atau bisa kita katakan bahan B mengandung enzim katalase lebih tinggi dibandingkan dengan D. Jadi terbukti ya bahwa enzim katalase berperan untuk memecah H2O2 menjadi H2O plus dengan oksigen. Demikian kesimpulan percobaan enzim katalase pada hari ini. Sekian dan terima kasih.